Oke, perkenalkan nama saya Wahyu Widianto dengan NPM 07266. Sini saya akan mencoba untuk menjawab dari dua soal praktikum ini pada pertemuan pertama, yakni modul pertama dan modul kedua. Pada soal pertama ini disuruh untuk menentukan subnet, jumlah host, broadcast dan range IP pada IP kelas B. Kemudian yang kedua ini konfigurasi DHCP server dari Ubuntu ke Windows. Oke, jadi di sini poinnya adalah ini IP-nya tidak boleh sama antara praktikan. Kemudian nomor 2 ini virtual OS ini adalah Ubuntu-nya, yakni Ubuntu menggunakan virtual, tetapi untuk Windows-nya sebagai klien ini bukan virtual, melainkan Windows yang saya gunakan saat ini. Oke, kita coba jawab dulu soal yang pertama ini. Ya, perlu diketahui kalau IP ini dibagi menjadi beberapa kelas. Ini saya bagian untuk kelas B, dan untuk lebih detailnya ada di sini. Untuk kelas B itu antara range-nya adalah 128.1.0.1 sampai 191.255.255.254. Oke, ini adalah range-nya dari kelas IP kelas B. Jadi nanti saya akan menggunakan IP di tengah-tengahnya ini, atau lebih ke 191 sih. Oke, jadi kita coba untuk mengerjakannya. Jadi saya akan menggunakan IP-nya adalah 172 dan 30.0.0. Nah, ini subnetnya ya. Subnetnya adalah 18. Jadi ini ada IP dari subnetnya, tapi kalau IP dari hostnya nanti dia akan mulai dari 1. Nah, saya akan menggunakan IP ini, berarti untuk subnet masknya adalah 255, kemudian di sini ada 192.0. Karena ini adalah 18, bisa dicari di tabel di Google mengenai subnet mask dari 18 adalah ini. Kemudian kita akan coba menghitung jumlah subnet yang akan terbentuk. Jumlah subnet itu rumusnya bisa dirumuskan dengan 2 pangkat X, dengan X nya itu adalah bilangan biner 1 pada 2 oktet terakhir. Jadi bilangan oktet terakhirnya adalah 2 ya di sini. 2 di sini. Kemudian kalau misalnya kita masukkan ke dalam rumus, maka ketemunya adalah 4. Nah, artinya ini akan dapat 4 subnet nantinya. Ini adalah subnetnya. Berarti jumlah subnet atau gini. Jadi jumlah subnet adalah 4 subnet. Kemudian kita akan coba menghitung jumlah hostnya. Jadi kalau jumlah host itu berkebalikan dengan jumlah subnet. Jumlah host ini bisa dirumuskan dengan juga sama, yakni 2 pangkat X, atau misalnya kita ingin ganti menjadi 2 pangkat Y juga bisa. Berarti Y itu adalah bilangan oktetnya adalah 32 paling tinggi, kemudian dikurangi dengan subnetnya adalah 18 di sini. Berarti 18 sama dengan ketemunya adalah 14, berarti Y jadi jumlah hostnya, host per subnet ya, jumlah host per subnet yang valid adalah 2 pangkat 14. Nah, 2 pangkat 14 adalah 16.382 host. Nah, ini adalah host yang valid. Oke, tadi selanjutnya adalah subnet sudah, jumlah host yang valid sudah, tinggal broadcast dan range IP. Nah, ini akan saya jadikan sebuah tabel untuk lebih enak dibaca. Oke, sebelum itu kita akan coba cari per subnet ini bloknya mengandung berkelipatan berapa. Jadi blok subnet itu bisa dihitung dengan menggunakan 256. Jadi IP maksimalnya dikurangi dengan ini
192. Jadi subnet masknya 192 sama dengan 64. Jadi jumlah bukan jumlah ya, jadi setiap subnet akan berkelipatan 64. Artinya nanti akan mulai dari 0, kemudian 64 dan 128 dan berakhir di 192. Jadi di IP-nya subnet IP-nya ini. Dan kita akan coba mencari yakni broadcast IP dengan dan range IP-nya. Ini akan saya coba buat sebuah tabel 3x5. Ini adalah untuk subnet, kemudian ini adalah IP range, dan ini adalah broadcastnya. Subnetnya dimulai dari 0 terlebih dahulu, berarti 172.30.0.0. Nah, kita lihat di paling belakang ini 0.0. Kemudian subnet yang kedua kita tinggal tambahkan 0 yang kedua itu dengan kelipatannya ini 64. Berarti ini adalah 64 di sini. Ini adalah 128 dan yang terakhir adalah 192. Oke, seperti ini. Kemudian IP range-nya itu kita tinggal menambahkan IP subnet. Yang paling belakang kita tambahkan 1. Kemudian sampai host yang terakhirnya atau IP yang terakhir di sini adalah 63 dan ini adalah 254. Nah, ini bisa dihitung dengan menjumlahkan 0.1 dijumlahkan dengan 16.000 host ini. Nanti ketemunya adalah ini. Maksimalnya adalah 255. Jadi kalau misalnya sudah 255 akan menambah di depannya. Broadcastnya adalah di sini kita ubah menjadi 63. Jadi IP yang terakhir kita tambahkan 1 yang paling belakang. Ini adalah 255. Nah, berarti untuk yang ke bawah ini juga sama. Ini mulai dari 64.1. 64.1 dan ini dia berakhir di 127. Nah, berarti kita bisa lihat patternnya ya di sini. Kalau misalnya di subnet yang pertama dia akan berhenti di 63, artinya sebelum dari kelipatan 64. Nah, sedangkan untuk yang subnet yang kedua dia mulai dari 64 dan akan berakhir di 127 sebelum dari 128. Nah, seperti itu. Berarti broadcastnya kita tinggal ubah yang belakangnya menjadi 255. Ini bisa kita copy ke bawah. Nah, ini adalah broadcast IP dan range IP yang valid. Jadi setiap subnet punya range-nya sendiri-sendiri. Oke, berarti ini untuk nomor 1 broadcast ID kita sudah dapat, jumlah host yang valid kita juga sudah dapat, dan jumlah subnetnya kita juga sudah dapat. Ini subnet lebih detailnya ada di sini. Oke, kita lanjut pada yang poin yang kedua. Nah, pada poin kedua ini kita akan menggunakan di sini kita gunakan VirtualBox Ubuntu servernya. Jadi saya menggunakan Ubuntu server 16 yang PK yang ini. Dan networknya di sini saya gunakan untuk bridge adapter yang tersambung dengan WiFi. Jadi ini adalah bridge adapter yang tersambung dengan WiFi yang ada di Windows ini. Oke, kita bisa langsung masuk ke Ubuntu servernya. Di sini Ubuntu servernya sudah menyala. Kita tinggal login. Oke, sudah masuk ke dalam Ubuntu server. Kita masuk ke rootnya saja, sudo min i. Nah, karena bridge adapter ini sudah dia menjembatani antara VirtualBox dengan WiFi yang di Windows ini, artinya dia sudah ada koneksi internet.
Ayo, pastikan terlebih dahulu interface-nya sudah menggunakan DHCP. Network interfaces. Nah, di sini sudah menggunakan DHCP. Nah, seperti yang saya bilang tadi, bridge adapter yang ini karena sudah tersambung ke koneksi WiFi di lab Windows ini, artinya dia sudah ada koneksi internet. Tapi kalau menggunakan yang kedua, yakni Realtek PCIe GPI Family Controller, ini akan menggunakan kabel LAN di sini. Harus ada koneksi kabel LAN. Tapi kalau ini dia sudah menggunakan wireless, artinya dia menggunakan WiFi. Jadi kalau misalnya ketik apt get update, maka dia akan jalan karena sudah ada koneksi internet. Karena di sini sudah ada yang menjembataninya menggunakan bridge adapter antara VirtualBox dengan Windows. Nah, di sini dia bisa berhasil untuk update. Nah, langkah yang pertama, kita akan coba menginstal package-nya terlebih dahulu. Nah, ini pastinya sudah terinstall pada modul yang modul kedua. Jadi kita akan coba install lagi apt get install isg dhcp server. Nah, proses instalasi selesai, kita bisa langsung masuk ke mungkin kita edit terlebih dahulu interface-nya. Jadi karena kita sudah melakukan instalasi DHCP server, maka kita bisa ubah interface-nya menjadi static karena kita akan menggunakan IP dari kelas kedua. Nah, ini address-nya. Coba kita lihat pada peraturannya di sini. IP yang digunakan pada soal nomor 2 menggunakan IP pada soal nomor pertama. Jadi IP pada nomor pertama ini yang ini. Jadi saya akan menggunakan IP di subnet yang pertama saja. Jadi pada subnet yang pertama berarti address-nya adalah yang ini. Nanti di sini saya bisa ketikkan address 172.30.0.1. Kemudian netmask-nya. Nah, netmask-nya menggunakan yang ini, subnet netmask, subnet mask-nya. Ini 255.255.192.0. Kemudian untuk network-nya gunakan yang subnet yang ini. 172.30.0.0 dan gateway-nya kita gunakan 172.30.0 misalnya 11. Saya gunakan 11 saja di sini. Oke, kini bisa langsung di save Ctrl+X Y enter. Kita coba clear, kita lakukan restart etc init.d networking restart. Oke, kalau misalnya kita cek if config, nah di sini masih belum berubah, kita bisa lakukan flash di sini IP address flash dev inp0s3. Kita lakukan restart kembali dan kita cek if config-nya. Nah, di sini dia sudah menggunakan IP static yang kita tulis di interface tadi. Oke, kita clear. Kemudian kita akan lanjut pada konfigurasi di defaultnya terlebih dahulu. Berarti kita masuk ke nano/etc default isg dhcp server. Nah, kita akan mengisi pada bagian interface yang paling bawah ini. Kita isi dengan nama interface-nya, yakni inp0s3. Save. Kemudian kita clear. Selanjutnya kita edit pada konfigurasi DHCP-nya. /etc dhcp d.conf. Nah, kita masuk di sini. Pertama-tama kita aktifkan terlebih dahulu yang autoritatifnya di sini. Autoritatifnya kita aktifkan dengan menghilangkan tanda pagar di depannya. Nah, setelah itu kita buat sebuah subnet di sini. Subnet. Nah, ini subnetnya mengikuti ini. Kita ketikkan yang ini terlebih dahulu. Jadi 172.30.0.0. Kemudian netmask-nya kita isi 255.255.192.0. Kita isi range-nya, kita mulai dari 172.30.0.2
Nah, satu sudah dipakai oleh server, berarti kita mulai dari 2, berakhir di misalnya sampai 10 host saja, berarti di 10. Berarti bukan 10 ya, 8 host di sini. Jangan lupa titik koma di belakangnya, kemudian ctrl+x y enter untuk melakukan save. Kita clear. Setelah itu kita akan restart ISC DHCP servernya ini. Jadi kita bisa ketikkan etc init.d ISC DHCP server restart. Sini oke, selesai. Setelah itu ini coba saya close terlebih dahulu ya. Kita akan coba mengecek pada Windows yang sekarang saya gunakan, bukan melalui VirtualBox ya. Jadi Windows yang ada di sini. Kita coba pada jaringan WiFi-nya, kita masuk ke network setting-nya. Nah, di sini bisa langsung atau kita coba masuk ke adapter option yang terlebih dahulu. Ini bisa di close. Nah, ini kita coba lakukan disconnect, kemudian connect kembali. Nah, kalau misalnya ini masih tersambung ke jaringan WiFi, kita masuk ke WiFi statusnya, kita masuk ke properties. Setelah itu cari yang Internet Protocol version 4 atau TCP IPv4. Kita masuk ke propertiesnya. Nah, ini pilih yang kedua. Kita balikan lagi ke atas keduanya. Kemudian klik OK, close dan close. Nah, ini bisa kita disconnect kembali dan connect kembali. Kalau misalnya masih tersambung ke jaringan WiFi yang ini masih belum bisa masuk ke servernya, kita tunggu saja mungkin sekitar 5 menit. Itu dia akan, waktu kita konekkan kembali, dia tidak akan ada koneksi. Nah, di sini dia masih tersambung ke jaringan WiFi. Jadi kita coba tunggu sampai dia di sini tulisannya undefined connection. Oke, di sini saya sudah mendapatkan momennya. Di sini sudah unidentified, jadi dia tidak diketahui networknya. Artinya di sini tidak ada koneksi internet ya. Kalau misalnya kita cek pada koneksi WiFi yang saat ini, kita lihat detailsnya. Di sini dia sudah menggunakan IPv4 addressnya dari subnet yang ada di server. Nah, sini sudah 172.30.02. Artinya adalah host pertama. Dan di sini saya juga sudah mencoba pada Ubuntu client. Sini dia menggunakan 03. Jadi ini adalah klien yang kedua. Ini adalah klien yang pertama pada Windows-nya. Jadi kalau misalnya kita buka CMD, sini kita coba lakukan ping gini dulu, ipconfig. Sini udah banyak, keluar banyak di sini. Kita cari apakah keluar di sini. Oke, di sini. Wireless adapter WiFi yang saya gunakan, dia menggunakan IP addressnya kelas B. Yakni 172.30.02. Ini adalah subnet yang kita buat tadi di server. Jadi kalau misalnya kita ping ke servernya, bukan 192 tapi 172.30.0.1. Sini violet ya. Sini violet, kenapa? Karena saya ketik harusnya 172. Nah, di sini dia berhasil mengirimkan ping. Di sini ada reply di sini. Nah, kalau misalnya kita cek pada servernya, kita ifconfig di sini. Nah, di sini RX paketnya sudah jalan 2253. Kalau misalnya kita ping kembali, kita stop sampai 3 kali aja, kita coba ifconfig lagi. Dan di sini 2253 dan 763. Kita cek yang kedua. Nah, sini berubah menjadi 2279 dan TX-nya 779. Nah, artinya ping dari klien Windows ini, Windows yang saya gunakan di sini tanpa virtual, bukan virtual Windows, dia berhasil melakukan ping ke server. Nah, karena di sini dia sudah menggunakan DHCP server dari jembatan bridge adapter tadi. Oke, sekian, terima kasih dari saya untuk tugas praktikum
pada pertemuan pertama ini. Sekian, terima kasih.